Para suster, Bapak Ibu, rekan-rekan muda yang terkasih, Shalom. Hari ini adalah hari yang penuh sukacita bagi seluruh gereja, termasuk kita yang hadir di sini. Karena hari ini adalah hari Pentakosta, hari raya turunnya Roh Kudus atas gereja. Saudara-saudari yang terkasih, lihatlah bahwa beberapa hari yang lalu kita baru merayakan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Dia meninggalkan para murid, tetapi dia memberi satu pesan, supaya mereka tetap bertekun, berdoa, dan menantikan satu pribadi, yaitu Roh Kudus atau sering disebut juga Roh Penghibur. Hari ini itu adalah, kalau kita runut, ini hari ke-50 dari hari raya Paskah, sesudah kebangkitan Yesus dari alam maut. Dan sebagaimana tadi kita dengarkan dalam bacaan Injil itu, Yesus juga memberi satu perintah kepada mereka supaya para murid itu menantikan pribadi yang satu ini, yaitu Roh Kudus. Nah, saudara-saudari, dikatakan dalam kitab suci hari ini, terutama dalam bacaan yang pertama, bahwa ketika suatu hari para murid ini berkumpul, lalu ketika mereka berdoa, bertekun berdoa bersama, terjadilah satu peristiwa yang sangat dahsyat. Gambarannya begitu dahsyat dalam kitab suci, menggambarkan kepada kita bagaimana roh itu turun atas para rasul. Ketika mereka sedang berkumpul, terdengarlah bunyi dari langit seperti tiupan angin keras, memenuhi seluruh tempat mereka itu. Jadi Anda jangan membayangkan tempat para murid pada waktu itu, tempat yang sangat besar. Itu adalah tempat yang sangat sederhana, berada di sebuah tempat di ruang atas begitu. Lalu mereka berkumpul di situ. Nah, pada saat itu saudara-saudari, terdengar bunyi dari langit seperti tiupan angin keras memenuhi seluruh tempat mereka itu. Tentu kitab suci membuat gambaran ini bukan hal yang biasa. Kita tahu dalam kitab suci bahwa badai, api itu adalah lambang-lambang yang dipakai untuk menggambarkan hadirnya Tuhan di dalam pengalaman hidup manusia. Nah, kalau hari ini mereka mendengar ada badai yang besar, itu adalah satu pengalaman mereka di mana Tuhan hadir di situ. Tetapi saudara-saudari, lihatlah, ketika badai itu datang, lalu dikatakan dalam kitab suci hari ini, para murid ini tampaklah di atas mereka itu api, tapi bukan seperti api yang digambarkan dalam kitab yang lain, tapi lidah-lidah api. Dalam peristiwa ini saudara-saudari, lihat, ada lidah-lidah api turun atas para murid ini. Apa artinya lidah-lidah api itu? Gambaran ini menunjukkan kepada kita bahwa dengan peristiwa turunnya Roh Kudus atas para murid itu, mereka memulai karya pewartaan mereka dengan lebih berani. Mereka memulai karya pewartaan mereka dengan lebih terampil. Mereka lebih mampu untuk mengingat sabda Tuhan dan pengorbanan salib Tuhan di kayu salib itu dengan lebih lantang. Karena Yesus pernah berjanji, bukan? Bahwa kalau dia datang, yaitu Roh Penghibur itu, dia akan mengingatkan kamu dari tentang semua apa yang telah aku buat kepada kamu. Mengingatkan kamu semua tentang sabda yang telah aku berikan, aku sabdakan kepada kamu. Dan itulah yang terjadi saudara-saudara. Para murid sesudah itu dikatakan dalam kitab suci, mereka berbicara satu dengan yang lain, bahasanya berbeda-beda. Karena mereka memang berasal dari daerah yang berbeda-beda. Tapi ada satu hal yang sama saudara-saudari, bahwa mereka itu membicarakan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Tuhan bagi umatnya. Ternyata pada hari itu, pada peristiwa itu, pikiran dan hati para murid ini disingkapkan oleh Roh Kudus, dibebaskan dari segala keraguan, ketakutan, dan keterbatasan mereka untuk mengerti kebenaran sabda Tuhan.
Kita tahu dengan baik bahwa ketika Yesus itu sesudah dia wafat, lalu ketika dia bangkit pun, para murid itu hidup dalam ketakutan, bayang-bayang ketakutan. Mungkin juga was-was, ada rasa putus asa juga. Gurunya saja ditangkap dan mati. Mereka tidak dapat yakin untuk setia mengikuti Yesus. Apalagi untuk mengingat apa yang Yesus sabdakan kepada mereka, sudah tidak mampu lagi mereka ini. Maka ketika roh ini turun atas mereka, kita bisa mengerti saudara-saudara, mereka dapat berkata-kata dengan begitu lantang. Dan yang dibicarakan adalah perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Tuhan kepada umatnya. Tentu apa yang dibuat oleh Yesus itu, yang disabdakan oleh Yesus, yang diteladankan oleh Yesus, bahkan kurban Yesus itu menjadi lebih jelas bagi para murid. Mereka tidak ragu lagi, mereka tidak takut lagi. Mereka lebih berani, lebih yakin untuk mewartakan Tuhan di dalam hidupnya. Saudara-saudari yang terkasih, lalu kalau demikian, apa arti perayaan ini untuk kita? Saya ingin mengajak Anda untuk menyadari sungguh-sungguh bahwa sejatinya peristiwa turunnya Roh Kudus ini atas gereja, atas kita semua adalah peristiwa iman yang mengingatkan kita bahwa tanpa Roh Kudus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi pada saat yang sama, saudara-saudari, ingatlah juga bahwa Roh itu sudah dikaruniakan Tuhan kepada kita. Roh itu sudah ada dalam hati kita, dalam hati Anda. Dan roh itulah yang memampukan kita untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan dalam persekutuan dengan Roh Kudus itu, saya dapat berseru kepada Allah, ya Aba, ya Bapa, dan memutuskan perjalanan saya sehari-hari dengan setia untuk mengikuti Yesus. Itu bukan karena saya, tapi itu karena Roh Kudus yang membuat saya kuat di dalamnya. Itu juga yang membuat Bapak Ibu kuat, bukan? Dalam mengikuti Yesus hingga saat ini. Kalau demikian adanya saudara-saudara, kalau roh itu sudah ada dalam diri kita, lalu apa urgensinya perayaan ini untuk kita rayakan? Nah, pada saat ini saudara-saudari, Anda diundang, kita semua diundang oleh Tuhan, supaya kita membuka pikiran dan hati kita ini lebih lebar lagi kepada Tuhan, agar roh itu boleh terus membersihkan pikiran kita, membersihkan hati Anda ini dari setiap keraguan, ketakutan, ketidakmampuan, juga dari kemalasan-kemalasan rohani. Seringkali saudara-saudari, karena kita sendiri, lalu seolah-olah roh itu terbelenggu di dalam hidup kita, terpenjarakan oleh kelemahan-kelemahan kita. Lalu kita hidup seolah-olah menjadi orang yang tidak digerakkan oleh roh. Maka ini menjadi kesempatan kita saudara-saudari untuk lebih masuk ke dalam diri kita, melihat dan menyadari kembali kehadiran roh itu di dalam hidup kita. Kita sama dengan para murid bahwa mereka juga mengalami apa yang kita alami dalam pergumulan hidup ini. Tapi lihat bahwa para murid ketika mereka menerima karunia Roh Kudus itu, mereka lalu berubah hidupnya. Maka sejatinya kita juga perlu membaharui diri supaya ada perubahan, ada transformasi di dalam diri kita. Bukan hanya mengemban bahwa kita menerima Roh Kudus, tapi ada sebuah transformasi pikiran dan hati di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mau supaya hidup kita ini dibimbing bukan hanya oleh daging semata, karena daging itu orientasinya adalah dosa, upah dosa adalah maut. Kita mau hidup kita ini dibimbing oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu berorientasi pada Tuhan dan ganjarannya adalah hidup yang abadi. Kita mau dibimbing secara lebih sempurna, lebih total, dibimbing oleh Roh Kudus. Saudara-saudari, kalau Anda mengikuti hari-hari ini, hari-hari novena, 9 hari itu, kita selalu berdoa. Walaupun kita mengintensikan tema-tema yang dibuat oleh keuskupan, tapi setidaknya kita di dalamnya berdoa, memohon 7 karunia Roh Kudus.
Ada karunia hikmat, pengertian, nasihat, keperkasaan, pengenalan akan Allah, kesalehan, dan takut akan Allah. Karunia mana yang Anda lebih mohonkan kepada Tuhan? Semua para saudara-saudari kita butuhkan. Tapi menurut saya, kalaupun sebagian Anda terima karunia ini, itu sudah cukup menggerakkan hidup kita, menggairahkan hidup kita dalam perutusan kita sehari-hari. Untuk mengutamakan Tuhan dalam hidup kita, untuk tetap setia dalam kesalehan. Itu sudah cukup sejatinya saudara-saudari. Apalagi kalau kita menerima semua karunia ini, maka sejatinya hidup kita sempurna di hadapan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, tentu saja lebih dari semua ini, kita memohonkan Roh Kudus ini supaya kita boleh seperti dikatakan oleh Yesus dalam Injil hari ini, supaya kita menjadi satu di dalam Dia, mengenal firman Tuhan dan setia hidup di dalamnya. Karena orang yang mengasihi Tuhan, maka Dia, Allah Bapa dan Allah Putra itu tinggal bersamanya, dan dengan demikian kita boleh menjadi satu dengan Dia. Saudara-saudariku yang terkasih, ingatlah bahwa tidak ada pengalaman yang lebih indah dari persatuan kita dengan Tuhan. Maka orientasi terakhir hidup kita adalah bersatu dengan Tuhan. Maka semoga Roh Kudus yang kita rayakan hari ini dengan karunia-karunia yang dibawa kepada kita semua, membuat hati kita ini dibebaskan dari ketakutan dan keraguan untuk terus mencari Tuhan, bersatu dengan Tuhan di dalam hidup kita. Itulah puncak dari kesempurnaan hidup kita bersama. Tuhan memberkati.